Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di pengalamannya Lela. Pengalaman bisa datang dari arah mana saja, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Segmen pengalaman Lela ini berisi tentang cerita pengalaman-pengalaman saya, yang tujuannya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi, inspirasi, serta hikmah dari pengalaman-pengalaman saya. Selamat menonton! Oke, di episode yang pertama ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya mengikuti SKB CPNS Formasi Dosen tahun 2018. Formasi yang saya lamar adalah dosen asisten ahli yang kualifikasinya merupakan S2 Psikologi Linier, artinya S1-nya juga harus psikologi ya. Kemudian penempatannya di jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di bawah instansinya Kemendikbud yang saat ini bergabung dengan Kemendikbud. Untuk jenis atau jalurnya saya melalui jalur cum laude. Namun sebelumnya saya ada disclaimer dulu nih, bahwa pengalaman yang akan saya ceritakan itu merupakan pengalaman di tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019 ada pemilihan presiden dan ada perubahan arah kebijakan di mana Kemendikbud bergabung dengan Kemendikbud saat ini. Bisa jadi nanti untuk SKB dosen tahun 2019 yang diadakan 2020 ini mengalami sedikit perubahan substansi maupun teknis, terlebih juga karena era pandemi ya. Jadi silakan teman-teman nanti menyesuaikan. Namun menurut saya secara garis besar itu tidak akan jauh berbeda. Untuk yang pertama saya akan membahas dulu nih tentang bobot penilaian. Seperti teman-teman tahu bahwa CPNS pada umumnya ada dua komposisi atau dua aspek ya. Yang pertama adalah SKD yang proporsinya 40% dan SKB yang proporsinya adalah 60%. Nah, yang berhak untuk melaju ke babak SKB ini merupakan 3 kali jumlah formasi yang dibutuhkan. Misal informasinya ada 1, maka yang bisa lolos ke SKB dari SKD hanya ada 3 orang saja. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa bobot SKB ini 60%, jadi ini memegang peranan yang cukup penting dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Misalnya dari yang peringkat 3 di SKD, bisa jadi ketika SKB-nya dia maksimal, dia yang bisa meroket nomor 1 dan lolos. Semua juga tergantung dari usaha dan skor yang didapatkan selama SKB. Jadi usahakan untuk tetap fokus dan tidak menyepelekan tahap SKB ini. Berada di peringkat 1 itu merupakan sebuah keuntungan, namun saya harap teman-teman tidak terlena dan tetap berusaha. Oke, yang kedua merupakan komponen tes SKB. Nah, ada 4 komponen untuk SKB dosen. Yang pertama adalah tes substansi atau kompetensi bidang. Ya, ini skornya 40% bobotnya. Kedua adalah tes wawancara, bobotnya 20%. Yang ketiga, tes kemampuan mengajar atau micro teaching, bobotnya 25%. Dan yang terakhir, tes kesehatan, bobotnya 15%. Yang ketiga, jadwal dan lokasi pelaksanaan. Ketika tahun 2018 lalu, SKB saya berlangsung selama 2 hari ya, lokasinya di UNES. Untuk yang tes substansi atau kompetensi bidang itu berada di gedung LP3 UNES. Waktu itu ada di lantai 3 bagian lab komputer dan lab bahasa. Dan kemudian setelah tes substansi dilanjutkan dengan tes micro teaching atau kemampuan mengajar di masing-masing jurusan yang dituju. Itu di hari pertama. Kemudian di hari yang kedua itu khusus untuk tes wawancara. Lokasinya ada di Gedung Dekanat Fakultas Ilmu Pendidikan di ruang ujian skripsi. Ini buat teman-teman yang berada di luar kota dari lokasi pengetesan, sebaiknya teman-teman mempersiapkan akomodasinya nih, dari penginapannya ya, cari hotel dan transportasinya dari penginapan ke lokasi tes. Kalau teman-teman belum pernah ke sana sama sekali, saya sarankan untuk H-1 mengecek ke sana. Yang keempat, ini adalah yang poin intinya, penjelasan lebih detail tentang 4 aspek substansi penilaian di SKB ini. Yang pertama adalah tes substansi atau kompetensi bidang. Ini bobotnya paling besar, 40%.
Dari pengalaman saya, terdiri dari 100 soal yang dikerjakan selama 90 menit atau 1,5 jam. Nah, untuk model soalnya, ini adalah pilihan ganda dengan 4-5 pilihan jawaban. Materinya itu adalah materi-materi yang ada di ketika kuliah S1. Dalam hal ini, di psikologi itu ada soal-soal dari berbagai konsentrasi atau bidang yang ada di psikologi. Misalnya, psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikometri, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi industri dan organisasi. Jadi semua ya cabang yang ada di psikologi dikeluarkan dalam soal itu. Untuk per bidangnya itu masing-masing sekitar 10 soal. Nggak ada salahnya kalau teman-teman belajar lagi nih ya, buka-buka buku ketika kuliah S1 maupun S2. Kalau saya kemarin mengandalkan dari memori yang saya punya. Nah, untuk soalnya itu sebagian kecil teori, tapi sebagian besar merupakan aplikasi dari sebuah teori. Jadi nanti akan disampaikan itu panjang ya, soalnya tuh berbaris-baris tentang aplikasi dari sebuah teori, lalu teman-teman diminta untuk menentukan ini termasuk aplikasi dari teori yang mana. Nah, di UNES waktu itu menerima sekitar 100-an formasi, jadi otomatis yang ikut ke SKB 200-300 orang. Jadi waktu itu memang agak padat kondisi gedungnya, dan di setiap ruang itu ada sekitar 40 orang karena itu di lab bahasa maupun lab komputer. Jadi secara fasilitas cukup nyaman ya, ruangannya pencahayaannya terang, ber-AC dan nyaman untuk kita bisa mengerjakan. Akan diberikan LJK untuk mengisi ada lembar soal dan ada lembar jawaban. Jadi pastikan untuk teman-teman menyediakan alat tulis yang lengkap dan ada cadangannya, terutama adalah pen dan pensil. Lalu juga ada penghapus, penggaris maupun papan untuk mengerjakan. Ini ada tips nih dari saya. Kalau nanti teman-teman mengerjakan soal dan menjumpai soal yang sulit, maka tinggalkan dulu. Teman-teman fokuslah pada untuk mengerjakan soal-soal yang mudah. Ini tujuannya agar untuk memotivasi teman-teman dalam mengerjakan, biar semangat ya. Kalau ada yang soal yang sulit, tinggalkan dulu tapi ditandai. Nanti kalau ada sisa waktu, bisa kembali ke soal sulit itu dan ditelaah lebih lanjut. Tapi jika nanti waktunya sudah mau habis nih ya, teman-teman usahakan jangan meninggalkan soal tanpa jawaban. Isi aja semua ya. Paling tidak teman-teman berpeluang sekitar 20-25% untuk betul. Dress code-nya waktu itu adalah kemeja putih, bawahan hitam, kain hitam ya. Kalau untuk perempuan berjilbab atasnya hitam, lalu pakai sepatu pantofel hitam. Oke, yang kedua adalah tentang micro teaching. Ini bobotnya 25%. Micro teaching artinya adalah praktek mengajar. Kita diminta untuk mempresentasikan materi atau praktek mengajar di depan audiens. Pertama adalah mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk PowerPoint. Yang kedua adalah menyiapkan RPS. Bahan ajar ini berupa materi kuliah yang akan disampaikan. Jadi teman-teman bebas untuk memilih salah satu tema yang teman-teman sukai dan kuasai. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang kita sukai dan kita kuasai, maka ketika menyampaikan pun akan lebih enjoy, lebih percaya diri, senang dan efektif. RPS, rancangan pembelajaran semester. Nah, ini berisi tentang rencana pembelajaran yang akan dosen lakukan di setiap minggunya, meliputi mata kuliah, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran, materi, metode pembelajaran, metode dan bobot penilaian, hingga referensi yang akan digunakan. Cara pembuatan RPS ini kapan-kapan akan saya share di video selanjutnya. Untuk alur micro teachingnya ini, yang pertama adalah adanya pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga diskusi atau tanya jawab, dan keempat adalah penutup. Tips dari saya untuk di pembukaan, teman-teman bisa membuka dengan sebuah ice breaking ya, untuk meredakan atau memecah kecemasan di diri kita dan mengkondusifkan audiens. Atau bisa juga teman-teman mencoba mulai bercerita tentang sebuah kasus dari tema atau dari aplikasi tema yang teman-teman akan sampaikan. Kunci kita
kita sebagai penyaji materi bukan pada PowerPoint, tapi pada diri kita. Bagaimana kita bisa menyampaikan dengan pembawaan yang positif, yang menyenangkan, sehingga materi yang kita sampaikan ke audiens, ke mahasiswa juga akan diterima dengan baik. Nah, meskipun demikian, PowerPoint juga memegang peran yang penting ya. Usahakan gunakan fasilitas PowerPoint ini dengan maksimal, yang menarik. Bisa ditambah juga dengan video maupun gambar agar lebih eye-catching dan menarik perhatian audiens. Tim penilai waktu tahun 2018 itu saya dinilai oleh 2 orang tim penilai dari dosen internal jurusan psikologi. Mereka akan menguji kita, bertanya, tidak akan keluar dari tema yang akan kita sampaikan. Jadi aman. Cukup kuasai tema yang teman-teman sampaikan. Nah, terkait dengan tim audiens, pengalaman saya dulu audiensnya adalah dari mahasiswa. Tugas mahasiswa ini adalah bertanya kepada calon dosen. Salah satunya bertanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya pun juga harus menggunakan atau menjawabnya dengan bahasa Inggris. Nah, ini juga tips buat teman-teman. Ketika micro teaching, usahakan untuk menyisipkan beberapa konten bahasa Inggris, ya, baik ketika menyampaikan maupun ketika menjawab. Kalaupun teman-teman ada keterbatasan, paling tidak teman-teman menggunakannya ketika perkenalan ya. Pasti itu akan lebih mudah. Karena kemampuan bahasa Inggris ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian. Nah, secara teknis teman-teman diharapkan untuk mempersiapkan alat berupa laptop. Ya, kalau LCD di sana sudah ada, dan flash disk, jaga-jaga kalau ternyata laptopnya nggak bisa digunakan dan kita harus memakai laptop dari pihak lokasi kampus. Durasinya itu sekitar 20-30 menit untuk menyampaikan materi plus dengan tanya jawab. Kriteria penilaiannya itu akan disampaikan oleh penguji sebelum kita mulai melakukan praktek micro teaching. Jadi teman-teman bisa untuk memperkirakan apa saja yang akan dinilai serta bisa menyesuaikan dengan apa yang akan disampaikan. Tapi biasanya itu tidak jauh di sekitar konten, cara penyampaian, dan penguasaan audiens. Yang ketiga adalah wawancara yang memiliki bobot 20%. Dari pengalaman saya diwawancarai oleh 2 orang dosen dari internal jurusan psikologi, yang mana beliau berdua merupakan pimpinan dari jurusan. Yang sebelumnya para peserta ini diminta untuk menuliskan CV, tulis tangan nih, di kertas folio, kemudian ditempel foto. Tips juga buat teman-teman, silahkan mempersiapkan foto sebanyak mungkin untuk jaga-jaga kalau misalnya di tengah jalan kita membutuhkan foto. Nah, lalu CV itu akan dibawa ke dalam ruang wawancara dan diberikan kepada pewawancara. Itu digunakan sebagai bekal pewawancara untuk mengetahui diri kita dan sebagai bekal untuk diskusi ketika wawancara. Konten pertanyaan ketika wawancara ini saya tidak ingat sepenuhnya ya, tapi saya akan sharing beberapa yang saya ingat. Pertama, kita diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri dari nama, profil diri, juga bisa ditambah dengan riwayat organisasi kalau yang belum pernah bekerja, atau ditambah dengan riwayat pengalaman bekerja kalau yang sebelumnya pernah bekerja, latar belakang keluarga. Kalau teman-teman pernah punya pengalaman kerja sebelumnya atau sedang bekerja di tempat yang lain, maka teman-teman akan digali seputar itu. Teman-teman bekerja di mana, berapa lama, apa saja job desk-nya, apa yang dilakukan di sana. Nah, dari pengalaman saya, waktu itu saya ditanya mengenai inovasi apa yang pernah saya lakukan di tempat kerja sebelumnya. Kemudian motivasi untuk mengikuti tes CPNS. Mengapa ingin jadi dosen, tidak jadi profesi yang lainnya? Lalu ini adalah hal yang unik. Terus saya ditanya, mengapa saya tertarik untuk mendaftar di jurusan psikologi UNES? Kemudian waktu itu saya juga ditanya tentang pasangan. Apakah saya sudah menikah atau belum? Waktu saya menjawab saya belum menikah dan saya sudah mempunyai calon suami. Lalu di soal juga ditanya apa pekerjaan calon suami, lalu di mana akan tinggal. Suatu saat kalau suami pindah kerja di luar kota, saya akan bagaimana, saya akan ikut atau seperti apa. Yang mana saya rasa kenapa mereka bertanya hal pribadi itu untuk menjadikan pertimbangan kalau kandidat ini akan diterima, maka seberapa besar peluang dia untuk tetap stay di psikologi UNES dan tidak mengajukan pindah karena mengikuti suami. Dan yang kedua, profesi dosen ini merupakan profesi yang memiliki tuntutan yang
unik daripada yang lainnya. Salah satunya ada tentang studi lanjut S3. Jadi bagaimana perspektif suami terhadap atau pasangan terhadap dukungan pasangannya untuk melanjutkan proses studi S3. Dukungan pasangan ini sangat penting untuk pengembangan karir dosen ke depannya. Ketika proses interview itu, saya enjoy menjalaninya seperti ngobrol, tidak sedang interview. Jadi ketika saya di interview, saya mencoba untuk menyamankan diri sehingga proses selama 30 menit itu tidak terasa seperti interview, malah seperti ngobrol, berbagi cerita dari pengalaman saya, dari harapan saya, tips dari saya nih ketika nanti teman-teman mau wawancara. Senyum, duduk dengan sikap yang tegak. Dengan gestur tubuh, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu boleh kita menggunakan tangan asalkan tidak berlebihan. Jadi dari pengalaman tadi, ketika saya selesai melakukan tes wawancara, ketika keluar ruangan saya sangat merasa lega. Alhamdulillah sekali, plong, sudah selesai semua rangkaian dari seleksi CPNS yang saya lakukan. Dan dari hasil wawancara itu saya bismillah merasa optimis untuk bisa lolos menjadi CPNS dosen di jurusan psikologi fitness. Nah, yang keempat, ini yang terakhir, merupakan tes kesehatan, bobotnya 15%. Kalau saya tidak salah ingat ya, waktu itu hanya kita diminta untuk melampirkan dan mengumpulkan surat keterangan sehat dari dokter. Tapi harus dari institusi kesehatan pemerintah, misal dari Puskesmas, RSUD, maupun RSUP. Surat ini diberikan ketika kita tes SKB. Jadi kalau kita menyerahkan surat ini, maka otomatis nilai kita 100 untuk di poin tes kesehatan ini. Oke, sekian sharing dari pengalamannya Lela di SKB CPNS dosen tahun 2018. Meskipun ini bukan keadaan yang mudah ya, karena sempat tertunda 6 bulan karena pandemi, tapi semoga teman-teman bisa tetap semangat dan fokus, diberikan petunjuk jalan oleh Allah. Saya doakan teman-teman para pejuang CPNS bisa sukses meraih mimpinya menjadi CPNS di Kemendikbud untuk mengabdi pada bangsa Indonesia melalui peningkatan kualitas di pendidikan tinggi. Sampai jumpa di pengalamannya berikutnya. Dadah!